Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak MIS semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Semoga anak-anak MIS tetap sehat selalu ya, dan selalu semangat belajar di rumahnya. Nah, hari ini kita kembali lagi akan belajar tematik bersama Miss Anissa. Tetapi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak MIS juga diberi kemudahan dalam menerima pembelajaran hari ini. Amin. Nah, sebelumnya Nanda, kita sudah belajar pada tema 7, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Bagaimana anak-anak MIS semuanya? Paham dengan materi sebelumnya? Kalau Ananda yang sudah paham, alhamdulillah ya. Tetapi kalau ada Ananda yang tidak paham, boleh hubungi Miss secara langsung. Miss akan menjelaskan kepada Ananda. Oke Ananda? Nah, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, kebersamaan di tempat bermain, masuk ke pembelajaran 3 dan 4. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Nah, di sini Ananda sudah ada teks yang berjudul bermain di kebun sekolah. Mari kita baca ya. Saat istirahat, Siti dan teman-temannya bermain di kebun sekolah. Di kebun sekolah terdapat tanaman obat keluarga atau toga. Siti duduk di kursi di sekitar kebun sekolah. Mereka membaca buku cerita sambil menikmati keindahan kebun. Di kebun tampak kupu-kupu sedang terbang di antara tanaman. Dayu menyukai buku cerita binatang. Nah, inilah Nanda salah satu cerita tentang binatang yang dibaca oleh Dayu yang berjudul Kupu-kupu Berhati Mulia. Nah, kita lihat. Nah, silakan Ananda menyimak pembacaan cerita ini ya. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di kebun sekolah. Ia sangat senang karena bisa berjalan-jalan melihat kebun sekolah yang sangat indah. Sang semut berkeliling kebun sekolah sambil menyapa binatang-binatang yang berada di kebun sekolah itu. Ia melihat sebuah kepompong yang menggantung di ranting. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Hai kepompong, alangkah buruk nasibmu. Kamu hanya bisa terdiam dan tergantung di situ. Ayo jalan-jalan, lihat kebun sekolah yang luas dan indah ini. Bagaimana nasibmu bila ranting itu patah? Kepompong itu hanya terdiam. Hingga pada suatu hari, semut berjalan-jalan di kebun sekolah itu. Karena hujan, kebun sekolah itu dipenuhi lumpur. Sehingga semut pun tergelincir dan jatuh ke lumpur. Semut itu jatuh. Semut itu berteriak minta tolong sekencang mungkin. Tolong bantu aku mau tenggelam. Tolong aku. Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu terbang melintas. Kemudian kupu-kupu itu menjulur sebuah ranting ke arah semut. Semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu. Lalu si semut memegang erat-erat ranting itu. Dengan sekuat tenaga, kupu-kupu mengangkat ranting tersebut. Kemudian, kupu-kupu menurunkannya di tempat yang aman. Semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena telah menolong nyawanya. Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek, kata si kupu-kupu. Ternyata
Kepompong yang dulu diejek semut sudah menyelamatkannya. Akhirnya, sang semut pun berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah itu. Nah, itulah Nanda cerita binatang yang berjudul tentang kupu-kupu yang berhati mulia. Berdasarkan cerita tersebut, Ananda, dapat kita ketahui adapun tokoh yang berperan adalah kepompong atau kupu-kupu dan sang semut. Watak atau sifat dari masing-masing tokoh, yang pertama, kepompong memiliki sifat baik hati, suka menolong, dan tidak membalas ejekan. Sedangkan sang semut memiliki sifat suka mengejek, menghina, dan sombong. Latar atau tempat kejadian dari cerita tersebut adalah di kebun sekolah. Dan kemudian amanat atau pesan yang baik yang bisa kita ambil dari cerita tersebut adalah yang pertama, kita tidak boleh mengejek atau menghina orang lain. Kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan yang terakhir, mari kita menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan. Nah, Ananda, amanat atau pesan yang terdapat pada teks tersebut, pada cerita tersebut bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, selanjutnya Nanda, di meja perpustakaan terdapat tumpukan buku. Ada yang terdapat 2 buku, ada yang berisi 3 buku, dan ada juga yang berisi 4 buku. Nah, di sini Nanda, ayo kita perhatikan beberapa tumpukan buku berikut, dan mari kita jawab pertanyaannya. Nah, pada gambar yang pertama ini Ananda, kita lihat ada 2 buku. 1 buku yang berdiri dan 1 buku yang dalam posisi tidur. Nah, pertanyaannya, buku yang berdiri dapat dinyatakan dengan pecahan berapa Nanda? Iya, betul. Pecahan 1/2. Mengapa? Karena 1 ini menunjukkan jumlah dari buku yang berdiri, sedangkan 2 menunjukkan jumlah dari semua buku yang ada pada gambar. Nah, selanjutnya Nanda, berdasarkan pada gambar yang kedua, buku warna merah dari tumpukan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan berapa Nanda? Nah, yang pertama kita harus tahu dulu, buku berwarna merah pada gambar ini ada berapa Nanda? Iya, ada 1. Kemudian, berapa jumlah dari semua buku? Nah, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Nah, maka dari sini dapat kita ketahui bentuk pecahan. Maka dari sini dapat kita ketahui bentuk pecahannya adalah 1/4. Nah, oke Nanda. Nah, selanjutnya Nanda, di sini adalah gambar dari kumpulan semut. Berdasarkan gambar-gambar ini Nanda, mari kita jawab pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, seekor semut dari kumpulan semut di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Nah, pertama harus kita ketahui dulu Nanda bahwa seekor semut itu berarti berjumlah 1. Kemudian kita lihat pada gambar, jumlah dari keseluruhan semut berjumlah berapa Nanda? Iya, ada 3. Maka bentuk pecahan yang menyatakan seekor semut dari kumpulan tersebut adalah 1/3. Nah, soal selanjutnya Nanda, seekor semut dari kumpulan semut di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Ayo, berapa Nanda? Iya, betul. 1/4, di mana 1 ini menunjukkan seekor semut, sedangkan 4 adalah
kumpulan semut yang berjumlah 4. Nah, selanjutnya Nanda, pertanyaan terakhir. Seekor belalang dari kumpulan belalang di samping dapat dinyatakan dengan pecahan berapa, Nanda? Nah, ingat ya, seekor belalang itu berarti berjumlah 1. Kemudian kita lihat berapa kumpulan belalang yang ada pada gambar, yaitu ada 2. Yang ditanya adalah bentuk pecahan seekor belalang dari kumpulan belalang ini. Maka bentuk pecahannya adalah 1/2. Nah, bagaimana Nanda? Semoga Nanda sudah semakin paham ya mengenai membuat pecahan berdasarkan gambar atau berdasarkan cerita. Nah, selanjutnya Nanda, di sini kita akan berlatih. Ayo mewarnai gambar di bawah sehingga menunjukkan pecahan. Warnai bangun yang menunjukkan satu bagian utuh dengan warna biru. Warnai bangun yang menunjukkan pecahan 1/2 dengan warna merah. Kemudian, warnai bangun yang menunjukkan pecahan 1/3 dengan warna hijau. Dan warnai bangun yang menunjukkan pecahan 1/4 dengan warna kuning. Nah, mari kita coba ya Nanda. Di sini sudah ada gambar sebuah bangun. Kita akan mewarnai atau mengarsir semua bangun ini dengan warna biru. Kita arsir ya Nanda. Sudah ya Nanda? Kemudian kita akan memberikan warna merah pada pecahan 1/2. Nah, di manakah Nanda? Manakah pada gambar ini Nanda yang menunjukkan pecahan 1/2? Iya, betul. Yang ini. Karena kedua gambar ini Nanda dibelah menjadi 2 bagian yang sama. Maka kita warnai salah satu bagian pada gambar ini dengan warna merah. Maka kedua gambar inilah Nanda yang disebut sebagai pecahan 1/2. Nah, kemudian Ananda, kita akan mencari manakah dari kedua gambar ini yang merupakan bentuk pecahan 1/3? Iya, betul Ananda. Kedua gambar ini bisa menunjukkan pecahan 1/3. Karena pada gambar ini Ananda dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Maka untuk menunjukkan pecahan 1/3-nya Ananda, kita harus mewarnai salah satu dari bagian ini dengan warna hijau. Nah, inilah Nanda yang menunjukkan gambar dari pecahan 1/3. Nah, gambar yang keempat ini juga sama Nanda, dapat menunjukkan pecahan 1/3. Nah, bagaimana Nanda? Semoga Nanda dapat memahaminya ya, bagaimana cara membuat sebuah gambar dengan pecahan 1/2, 1/3, ataupun 1/4. Selanjutnya Nanda, di sini kita akan memberikan tanda centang pada gambar yang menunjukkan perilaku menghormati teman. Kemudian memberi tanda silang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang tidak menghormati teman. Nah, kita lihat ya Nanda. Pada gambar yang pertama, nah sedang apa? Sedang apa mereka Nanda? Iya, sedang
bersalaman meminta maaf. Maka ini menunjukkan gambar perilaku menghormati teman. Kita beri tanda centang. Nah, kemudian di gambar yang kedua Nanda, kita lihat apakah ini merupakan perilaku yang menghormati teman Nanda? Iya, betul. Tidak. Karena mereka sedang berkelahi memperebutkan sebuah benda. Berarti ini perilaku yang salah ya Nanda. Kemudian di gambar yang ketiga, kita lihat apakah ini merupakan perilaku menghormati teman Nanda? Iya, betul. Tidak. Karena salah satu dari temannya ini menghancurkan mainan yang dimiliki oleh temannya. Maka ini tidak menunjukkan perilaku yang menghormati teman. Dan gambar yang terakhir, nah kita lihat, ini menunjukkan gambar yang menghormati teman karena mereka saling berbagi dalam membaca atau melihat sebuah buku. Kita beri tanda centang. Nah, semoga Ananda dan kita semua bisa saling menghargai ataupun saling menghormati Ananda. Ternyata pembelajaran kita hari ini sudah selesai Ananda. Semoga apa yang disampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh Ananda dengan baik. Amin. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan ya Ananda dan jangan lupa untuk selalu mengerjakan sholat 5 waktunya. Sampai jumpa Nanda di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.